Bapak Ibu hadirin tetap setia bersama Rakerwil Lazismu Jawa Timur. Baiklah, Dr. Agus sudah siap. Mari kita simak bersama paparan beliau tentang Bank Ziska, solusi mengentas UMKM dari jeratan rentenir. Silakan. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Seperti yang diketahui bahwa Lazismu Jawa Timur sejak akhir tahun yang lalu meluncurkan salah satu program pengentasan kemiskinan, terutama bagi UMKM yang terpapar rentenir. Program ini kita namakan dengan program Bank Ziska. Dan untuk piloting, untuk sementara waktu kita mulai dari Lazis daerah Ponorogo. Baik, saya ingin menyampaikan sekilas terkait dengan perjalanan Bank Ziska dan kenapa Bank Ziska ini ditumbuhkan. Kami ingin mengawali dari bencana COVID. Saya kira kita semua sudah tahu bahwa sampai dengan hari ini kita masih belum tahu sampai kapan pandemi COVID ini akan berakhir. Data terakhir yang saya ambil di akhir Januari kemarin bahwa kasus terkonfirmasi di Indonesia itu sudah tembus 1 juta dan sekarang saya kira sudah lebih daripada itu karena ini data akhir Januari kemarin. Kemudian kasus aktif 170.000, yang meninggal 29.000 dan yang sembuh alhamdulillah 882.000 poin sekian atau sebesar 81%. Nah, dari COVID-19 ini dampaknya luar biasa. Sebab kita lihat, kita namakan sebagai global shock. Jadi dari pandemi COVID-19 yang awalnya berasal dari krisis kesehatan, kemudian menjalar kepada krisis sosial, kemudian menjalar lagi pada krisis ekonomi, dan akhirnya bermuara kepada krisis keuangan. Hampir semua industri di Indonesia ini terpapar, bahkan di dunia ini terpapar atas kejadian COVID-19 ini. Kita lihat hampir semua industri yang kita lihat di dalam layar itu bahwa semua terpapar, oil and gas, supply chain, kesehatan, kemudian kepercayaan juga turun, currency shock luar biasa kemarin ya, globalisasi, kemudian debt shock, retail shock, entertainment shock luar biasa ya. Hampir semua industri ini terpapar terhadap COVID-19. Nah, apalagi UMKM, industri yang besar aja rontok gitu loh. Apalagi yang industri yang kecil-kecil begitu. Kita lihat saja, pertumbuhan ekonomi sampai dengan triwulan ketiga kemarin itu sudah negatif berturut-turut. Artinya apa? Indonesia ini masuk dalam situasi resesi ekonomi. Kemudian apa yang dikatakan oleh Ibu Sri Mulyani bahwa sektor rumah tangga, UMKM, korporasi, dan sektor keuangan, pertumbuhan ekonomi prediksi terturun, terkontraksi. Dan pihak yang paling terkena adalah pihak 4 tadi itu, rumah tangga, UMKM, korporasi, dan sektor keuangan. Nah, berawal dari sinilah sebenarnya kita mencoba bagaimana Lazismu ini berperan di dalam pengentasan UMKM, terutama terkait dengan jeratan rentenir yang begitu dahsyat dan sangat menyengsarakan. Sementara itu, UMKM ini dari sisi ukuran ya, jumlah luar biasa. Dari total usaha di Indonesia sekitar 64 juta sekian, ternyata 99% itu didominasi oleh sektor UMKM. Kemudian jumlah tenaga kerja dari 120 juta tenaga kerja, ternyata 96% itu didominasi oleh sektor UMKM. Lalu bisa terdengar ya, ini saya.
Bisa terdengar. Oke. Nah, dari sini rekan-rekan semuanya bahwa UMKM ini sebenarnya adalah sokok guru ekonomi Indonesia yang harus kita selamatkan. Nah, kelanjutan dari yang tadi saya sampaikan bahwa latar belakang di Basiska ini ada 5 paling tidak ya. Yang pertama adalah mayoritas usaha di Indonesia ini adalah terdiri dari UMKM. Tadi 99%. Kemudian yang kedua adalah rendahnya literasi entrepreneurship. Jadi UMKM yang begitu besar tadi itu ternyata entrepreneurship-nya itu sangat rendah. Sehingga apa yang terjadi? Ya, mereka 78% tidak bankable. Ya, tidak bankable. Ya. Belum semuanya memiliki sistem pengelolaan keuangan dan pencatatan transaksi keuangan sesuai dengan standar akuntansi. Sehingga tidak bisa mengakses pembiayaan di bank. Ya. 70% dari 64 juta tadi itu ya, ternyata tidak bisa bankable. Nah akhirnya kemana mereka? Karena tidak bisa akses perbankan, maka mereka mengakses pembiayaan melalui rentenir. Nah inilah yang akhirnya menyengsarakan mereka. Ya. Banyak terjebak untuk mengambil pembiayaan rentenir yang menawarkan kemudahan. Awalnya menawarkan kemudahan, tapi namun setelah itu menjerat dengan bunga yang sangat tinggi. Bahkan pernah dikalkulasi annualized interest-nya itu bunganya, tingkat bunganya itu antara 360% sampai dengan 1.100% per tahun. Bayangkan saja, kalau seorang pengusaha kecil kemudian dikenakan bunga sampai dengan 1.000%, artinya apa? Seluruh keuntungan atau sebagian besar dari keuntungan itu hanya untuk membayar bunga. Dan dampaknya apa? Pertumbuhannya terhambat. Margin dari UMKM yang mestinya bisa diakumulasi untuk meningkatkan usahanya, mengembangkan usahanya, tapi ternyata setelah terjerat rentenir, ya, maka hampir atau sebagian besar dari keuntungannya itu hanya untuk membayar bunga kepada rentenir. Nah, dari sinilah Bank Siska ini hadir. Nah tujuannya apa? Ada 5 tujuan paling tidak ya. Pertama, ketika kita niat baik itu ya tujuannya adalah mencari ridha Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Ini yang penting. Supaya apa? Supaya niatnya tidak berubah. Kalau tujuan mencari kedekatan, mencari ridha Allah ini menjadi yang pertama, ya, maka insya Allah ke depannya akan dituntun. Kemudian yang kedua, berupaya menghapus praktek riba. Riba ini mungkin tidak bisa dihapus secara keseluruhan dari muka bumi. Tapi paling tidak, Lazisme oleh Bank Siska ini akan selalu berupaya ya, menghapuskan riba. Paling tidak memperkecil riba. Atau menghambat lajunya riba yang luar biasa. Yang ketiga adalah literasi di bidang entrepreneurship. UMKM yang kita bina tadi itu, yang kita biaya tadi itu, nanti akan kita lakukan pelatihan-pelatihan. Kita lakukan pembinaan-pembinaan. Supaya apa? Supaya mereka bisa survive, supaya mereka bisa tumbuh, berkembang berdasarkan syariah. Kemudian selanjutnya adalah membangun masyarakat yang produktif berdasarkan syariat. Saya kira tidak banyak manfaatnya sesuatu yang produktif tapi tidak berdasarkan syariat, pasti kecil manfaatnya. Yang terakhir adalah menjadikan masyarakat baldatun thayyibatun warbun ghafur. Saya kira inilah menjadi tujuan utama kita bahwa Bank Siska ini ya, tujuannya adalah membangun masyarakat yang gemah ripah lojinawi tentrem kertora harjo. Murah tanpa tinuku, tukul tanpa tinandur lah, kira-kira begitulah. Ya. Baik, nah, kemudian bagaimana konsepnya? Nah, tadi disebutkan oleh pembawa acara bahwa saya adalah Direktur Utama Bank Siska. Wah, sudah terbayang ini gajinya berapa kira-kira ini? Dirut itu fasilitasnya apa kira-kira? Pasti luar biasa ini ya. Direktur perbankan itu, wah, panjenengan tahu semuanya lah. Kira-kira seperti apa ya? Fasilitasnya sangat mewah gitu kan ya.
Namun demikian Bank Siska ini adalah bukan bank sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 98 tentang perbankan. Nah, jadi seperti apa gitu kan? Iya, inilah Bank Siska. Kemudian merupakan gerakan pemberdayaan UMKM melalui pemberian pembiayaan tanpa bunga. Tidak hanya itu, tanpa bunga, tanpa biaya, tanpa penalti, tanpa yang lain, dan bahkan masih di monitoring, di supervisi, dikembangkan. Ini karena ada gangguan lagi. Kemudian yang selanjutnya adalah akad pinjaman, ya, merupakan pinjaman kepada Allah. Ya, ini yang kita tekankan bahwa pinjaman ini harus dikembalikan. Pinjaman ini harus dikembalikan. Jadi pembiayaan dari Bank Siska harus wajib dikembalikan. Karena pada dasarnya adalah kita set sedemikian rupa sehingga akad ini adalah akad dengan Allah SWT. Yang mana pengurus sebagai saksi dalam akad tersebut. Kemudian konsep keempatnya adalah mengikuti kaidah-kaidah yang dilakukan dalam perbankan dengan beberapa penyesuaian. Nah, walaupun ini sifatnya sosial, tapi asesmennya adalah menggunakan cara-cara perbankan tentu dengan beberapa penyesuaian. Karena apa? Mitra yang dibiayai oleh Bank Siska ini pertama adalah pokoknya kita harus mampu melakukan pengembalian. Kemudian kedua adalah usahanya harus layak secara bisnis, harus visible. Ya. Kemudian mereka adalah terpapar rentenir. Nah, ini beberapa syarat nanti di belakang akan kita jelaskan ya. Kemudian dari mana pendanaannya? Kalau ada bank yang memberikan pembiayaan tanpa bunga, tanpa biaya, tanpa penalti, tanpa macam-macam, bahkan full service tadi itu, bagaimana membiayai dana ini? Kalau bank biasanya kan ada funding, lending, ada margin, nah itulah yang dijadikan sebagai income oleh bank. Nah, tapi di dalam Bank Siska ini pendanaannya pertama dari dana zakat, zakat infak sedekah lah, yang dikeluarkan oleh SIS. Kemudian yang kedua adalah hasil infak para peminjam dana Siska atau infak dari masyarakat yang lain. Yang ketiga dana hibah, ya, dari siapa saja sejauh ini tidak ada ikatan apapun, silakan hibah. Saya kira kami dari Lasismu sangat mengharapkan dana hibah ini semakin hari semakin besar. Karena apa? Manfaatnya memang luar biasa besar Bank Siska ini. Kemudian sumber lain dari CSR perusahaan mitra, nanti kita harapkanlah kita sudah punya mitra beberapa perusahaan yang mendukung Lasismu selama ini. Kemudian yang terakhir adalah dana lainnya yang diperoleh dari sumber yang halal. Nah, ini sumber pendanaannya. Kemudian syaratnya apa? Ini saya sampaikan tadi adalah perorangan yang telah memiliki usaha mikro atau super mikro. Jadi kita utamakan adalah yang mikro dan super mikro. Jadi sangat kecil sekali. Jadi di bawah kecil lah. Usaha kecil menengah pun saya kira ini sudah terlalu besar tadi kalau kriterianya ya. Kemudian yang kedua, menjadi anggota majelis taklim, jamaah masjid, jamaah perkumpulan, masyarakat dan sejenisnya. Sifatnya berkelompok lah ya. Kemudian sedang terjerat pinjaman rentenir atau pinjaman berbasis riba lainnya. Artinya kalau tidak terjerat rentenir tidak masuk kriteria yang dibayar oleh Bank Siska ini. Kemudian memiliki kemampuan pengembalian dana pinjaman. Harus mampu. Walaupun ini sosial tidak boleh nyun sewu, dikemplang itu. Harus dibalikin. Karena akadnya nanti dengan Allah. Kemudian ada rekomendasi dari pengurus Bank Siska atau dari tokoh agama, tokoh masyarakat, ustadz, imam masjid dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah bersedia menghadiri taklim dan pembinaan yang diselenggarakan oleh
Bank Siska. Ini proses, ini sebenarnya tidak berliku-berliku amat ya dari layar ya. Jadi gambarannya seperti ini ya. Bahwa yang pertama peminjam secara berkelompok bisa 3 sampai 10 orang ya, atau tergantung situasi lah gitu ya. Dan harus saling mengenal, mengajukan pinjaman kepada Bank Siska dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Bank Siska nanti ya. Kemudian kedua, melampirkan rekomendasi dari tokoh agama, tokoh masyarakat, takmir masjid dan sebagainya. Yang ketiga, dilakukan proses asesmen dari petugas Bank Siska. Nah ini, nanti juga ada asesmennya. Ya, ada 5C lah paling tidak itu kan ya. Tapi kolateralnya nggak masuk. Ya. Kondisi ekonominya semakin buruk, malah semakin gencar. Nah ini bedanya dengan bank. Kalau bank semakin nggak ada kolateral, nggak mungkin dibiayai, walaupun bank syariah. Ya. Kemudian kondisi semakin buruk, semakin takut. Kalau Bank Siska semakin semangat. Jadi semakin ada pandemi, semakin semangat kita ini. Sosialisasi kemana-mana. Nah ini bedanya, luar biasa ini. Kalau kata Pak Ketua ini, kalau kita ini biasa-biasa di zaman seperti ini, tentu tidak mencapai target yang diharapkan. Harus luar biasa. Di saat orang lain, di saat institusi lain, itu takut membiayai, justru kita malah bersemangat. Ketika institusi lain takut dengan tiadanya kolateral, Bank Siska malah semangat. Semakin tidak ada kolateral, semakin semangat kita membiayai. Nah ini luar biasa. Dan C yang lain saya kira masih bisa menyesuaikan ya. Kemudian menandatangani akad perjanjian pengembalian dana yang disetujui oleh suami istri atau anak. Nah ini sangat kompleks lah kita, kompleks. Kemudian yang terakhir pencairan, simple sebenarnya. Nanti rekan saya Mas Ahmad Futaki nanti akan menjelaskan bagaimana di lapangannya. Apa serumit ini kira-kira begitu. Insya Allah nggak serumit ini. Nah kemudian bagaimana pinjaman dan angsurannya. Besar pinjaman sampai saat ini sementara maksimum 2 juta rupiah. Ya, mudah-mudahan nanti saatnya bisa sampai lebih dari itu gitu kan. Karena dananya kita masih terbatas, kemudian masyarakat yang butuhkan begitu banyak, sehingga untuk sementara waktu kita batasi maksimum sampai dengan 2 juta rupiah. Itu pun akan disesuaikan sesuai dengan asesmennya bagaimana. Ya. Ketika berdasarkan asesmen 2 juta justru memberatkan, bisa jadi akan dikurangi. Kemudian berapa lama kontraknya, ya, lama pembiayaannya. Bisa sampai 1 bulan lah kira-kira, 5 minggu sampai dengan 50 minggu. Ya. Hampir 1 tahun lah. Kemudian jumlah angsurannya simpel saja, besarnya berapa, kemudian dia angsur berapa bulan, atau berapa minggu, atau berapa hari bahkan gitu kan, tinggal dibagi saja, simpel. Ada yang mengangsur Rp1.000 per bulan, barangkali begitu. Ada yang mengangsur Rp1.000 per hari, gitu kan. Ada yang mengangsur 10.000 per bulan, dan nanti akan ada varian-varian yang akan dijelaskan di lapangan seperti apa. Kemudian Bank Siska juga menyediakan sarana untuk infak sukarela. Kita harapkan memang mitra yang kita biayai nanti itu, ya, selain mendapat manfaat pembiayaan, kita harapkan mereka ketika memperoleh keuntungan, sebagiannya itu diinfakkan. Untuk siapa? Ya untuk mereka sendiri, untuk Bank Siska, untuk masyarakat yang lain, untuk anggota yang lain. Kemudian ada pendampingan, jadi Bank Siska ini akan mendampingi UMKM sampai dengan yang bersangkutan terbebas dari rentenir, terbebas dari riba. Nah ini luar biasa. Ya. Sudah dikasih biaya pembiayaan, didampingi juga. Ini plus-plusnya tadi ya. Dimonitoring, Bank Siska akan melakukan pendampingan dan pembinaan usaha, ya, seperti monitoring omset, biaya dalam usahanya, dan lain sebagainya. Pembinaan, literasi entrepreneurship, ya. Kewirausahaan dibimbing. Yang biasanya hanya sederhana sekali, nanti packagingnya kita latih, marketingnya kita latih, pembukuannya kita latih. Sehingga diharapkan UMKM ini suatu saat nanti
akan tumbuh menjadi UMKM yang menjadi bankable. Kalau sudah bankable, tentu sudah bukan nasabah Bank Siska lagi, naik tingkat lah kira-kira begitu nanti. Yang penting ke lembaga syariah. Kemudian yang terakhir adalah kemandirian. Nah, inilah transformasi bagaimana mustahik ini akan menjadi muzaki. Ya. UMKM yang tadinya dibiayai bahkan terjerat rentenir, suatu saat nanti akan menjadi pribadi UMKM yang mampu membayarkan zakatnya. Nah inilah yang menjadi tujuan mulia dari Bank Siska. Skemanya pembiayaan seperti ini. Pertama adalah pembiayaan core. Ya. Setelah dibina, setelah diajari, setelah dimonitor, setelah didampingi, di coaching dan sebagainya, diharapkan mereka nanti UMKM ini menaik tingkat. Kalau sudah naik tingkat, tentu bukan core lagi, tapi semi komersial. Ya nanti kita kasih pembiayaan dengan margin yang sangat rendah. Mungkin bisa jadi nanti setahun hanya setara dengan 5%. Barangkali seperti itu ya. Dan seterusnya kita bina terus dan diharapkan nanti pada saat akhirnya UMKM ini akan tumbuh menjadi usaha yang betul-betul mandiri dan mampu mengambil pembiayaan secara komersial di bank-bank syariah atau lembaga keuangan syariah atau di koperasi syariah, BMT, BTM, dan lain sebagainya. Inilah skema pembiayaan dari core menjadi komersial. Kemudian kita harapkan ada perubahan yang berkemajuan ya. Kita atur mindsetnya, tindakannya, kebiasaannya, karakternya, kemudian skillnya kita tingkatkan, dan seterusnya kesempatan, manajerial, kinerja keekonomiannya. Ya. Semua akan kita latih ya. Kesejahteraan akan meningkat, kemanfaatannya akan meningkat, keseimbangan lahiriah batinnya, dunia akhirat semakin meningkat, dan akhirnya kita harapkan kebahagiaan itu akan tercapai oleh UMKM dan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian syarat SDM Bank Siska, saya kira ini sekedar info saja ya. Jadi ya marketingnya ya harus jujur, terpercaya, memiliki ilmu tentang aplikasi pembiayaan syariah ya, tidak sembarangan memang. Jadi orang yang tidak memiliki kemampuan pembiayaan syariah tentu tidak bisa menjadi marketing. Kemudian bertugas menyalurkan pembiayaan Qardul Hasan, kemudian bertugas mendampingi nasabah sampai bebas rentenir dan transaksi ribawi. Di bidang keuangan bagaimana? Jujur, terpercaya, dan teliti, memiliki ilmu akuntansi dasar minimal seperti itu, mampu mengoperasikan komputer, kemudian bertugas mengadministrasikan seluruh transaksi, dan bertugas membuat laporan keuangan Bank Qardul Hasan. Nah, alhamdulillah Bank Siska ini sudah pakai sistem yang cukup baik, ya, walaupun sangat sederhana, dan mampu menampilkan laporan keuangan bahkan setiap harian, kalau bisa sebenarnya, tapi sementara ini sampai bulanan, ada laporan yang sangat terinci. Siapa mitranya, lokasinya di mana, HP-nya berapa, keluarganya berapa, kondisi UMKM-nya seperti apa, outstanding-nya seperti berapa, sangat detail sekali. Alhamdulillah sudah selesai, ya, mudah-mudahan menjadikan niat kita semakin menggelora bahwa Lasismu ini harus mampu mentransformasi dari mustahik menjadi muzaki. Salah satunya adalah melalui Bank Siska yang baru saja sama-sama kita bahas. Kemudian selanjutnya terkait dengan aplikasi di lapangan, rekan saya Mas Ahmad Futaki akan menyampaikan kondisi real seperti apa Bank Siska ini beroperasi. Silakan. Baik, Ibu Bapak yang kami hormati, selanjutnya kita akan bersama-sama menyimak pemaparan tentang pengelolaan dan operasional Bank Siska yang akan disampaikan oleh manajer Bank Siska Ponorogo, Bapak Faruk Ahmad Futaki. Ya, bagaimana? Bapak atau Kak ini panggilnya saya? Mas aja. Oh Mas, nggak mau dipanggil Kakak Bapak Ibu? Ya, monggo Mas Faruk. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati yang ada di ruangan dan juga Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom meeting, syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kami dipertemukan di sini dalam rangka untuk sosialisasi mengenai Bank Ziska, yaitu bantuan keuangan berbasis zakat, infak, sedekah, dan sosial keagamaan. Bapak Ibu yang berbahagia, tadi sudah disampaikan oleh Direktur Bank Ziska Pak Agus bahwa kehadiran Bank Ziska ini sebuah bentuk keprihatinan kepada masyarakat karena adanya pinjaman rentenir yang merajalela. Ya. Jadi motivasi awalnya adalah itu, ya, bagaimana para UMKM itu, ya, para usaha mikro kecil itu nanti dia bisa mengakses pembiayaan sekaligus dia juga bisa terbebas dari riba. Tadi sudah disampaikan bahwa jumlah dari UMKM seluruh Indonesia itu menurut rilis BPS ada 64 juta Bapak Ibu. Dari 64 juta itu yang bisa mengakses pembiayaan di perbankan itu adalah sekitar 80% saja. 20% saja. Sehingga yang 80% itu dia tidak bisa mengakses pembiayaan ke perbankan. Nah, akibatnya apa? Ya, akibatnya bahwa banyak sekali tumbuh, ya, lembaga keuangan informal gitu ya, bahkan yang banyak berkedok koperasi, ya, gitu ya, biasanya dia di masyarakat menerapkan pinjaman yang berbasis bunga atau riba. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, tadi sudah disampaikan oleh moderator, ya, saya di sini mewakili dari Bank Ziska Ponorogo sebagai proyek percontohan atau proyek pilot project dari Bank Ziska ini yang sudah berdiri sejak 4 bulan yang lalu, kira-kira 27 September ya. Saya ingat 27 September tahun 2020 kemarin itu Bank Ziska resmi di launching di Ponorogo dan pada hari ini umur ke-4 bulan. Nah, bagaimana skema atau perkembangan dari Bank Ziska di umur 4 bulan ini? Nah, di sini bisa saya tampilkan Bapak Ibu, ya. Ini adalah sebaran mitra. Bahasa kami adalah mitra Bapak Ibu. Jadi bahasa kami kepada kalau bank nasabah gitu, kalau koperasi anggota, kalau kita adalah mitra Bank Ziska. Nah, ini ada sebaran mitra Bank Ziska kira-kira saya catat 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu lah. Karena kemarin itu sudah terjadi pencairan, tadi malam terjadi pencairan juga. Pencairan itu maksudnya pembiayaan, gitu, pencairan pembiayaan. Nah, di sini bisa dilihat bahwa jumlah total itu sekitar 168 Bapak Ibu. Jadi di Ponorogo itu sudah tersebar sekitar 168 mitra, ya. 168 mitra Bank Ziska ini terdiri dari 47 laki-laki dan 121 perempuan. Nah, di mana-mana namanya bank kecil itu pasti yang banyak perempuan Bapak Ibu, ibu-ibu itu yang banyak pinjem ya, biasanya memang seperti itu. Jadi di masyarakat itu, ya jadi di masyarakat itu yang paling banyak biasanya ya ibu-ibu. Nah kalau kita persentase ya, yang laki-laki itu sekitar 27,9%, yang perempuan 72,1%. Terus umur rata-rata, umur mitra Bank Ziska ini rata-rata adalah umur 28 tahun sampai 71. Nah jadi kalau tadi disampaikan Bapak Ibu, jadi usaha kalau bahasa kami itu super mikro, mikro dan kecil. Dan kriteria super mikro, mikro dan kecil itu tidak seperti undang-undang Bapak Ibu. Di undang-undang ada undang-undang UMKM, kita juga buat buku pedoman yang barangkali nanti bisa di-share gitu ya. Insya Allah, nah itu ada kriteria yang dimaksud itu bagaimana gitu. Kalau kriteria undang-undang kan tinggi sekali ya, sampai 50 miliar itu masih menengah kalau enggak salah ya. Kita tidak pakai kriteria itu. Nah, saya lanjutkan. Terus selanjutnya bagaimana karakteristiknya? Yang kedua adalah mereka itu ada yang tidak bisa baca tulis. Nah, ini yang cukup memprihatinkan. Jadi kalau tadi Lazismu menyampaikan ada
pergerakan teknologi yang luar biasa begitu di media sosial dan macam-macam, tapi ada saudara-saudara kita itu yang tidak bisa baca tulis, ya, tidak bisa nulis namanya saja nggak bisa begitu, dia tidak bisa pegang pulpen begitu ya, dia hanya cap jempol saja itu yang harus kita bantu itu. Sudah ekonominya susah, dia tidak bisa jualan online, apalagi nggak bisa Bapak Ibu. Ya. Tapi mereka mengakses kepada lembaga keuangan non formal dan yang ilegal tadi. Nah, ini adalah cukup memprihatinkan. Jadi saya kira selain kita memperhatikan bagaimana teknologi yang semakin maju itu, tapi kita juga harus melihat bagaimana umat atau orang-orang yang memang masih belum bisa mengakses teknologi, apalagi teknologi baca tulis saja masih ada yang belum bisa. Nah, terus selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah sebaran dari mitra. Ini di Siman ini adalah kecamatan ya. Ini adalah masing-masing kecamatan. Ada kecamatan Siman ya, ada kecamatan Melarak, ada kecamatan Bungkal, ada kecamatan Sambit, ada kecamatan Balong, ada kecamatan Jetis, ada kecamatan Sawu, dan ada kecamatan Ngerayun. Nah, kalau kita deteksi berdasarkan sebarannya jumlahnya ini. Paling tinggi di Melarak ada 46 gitu ya. Di Ngerayun mungkin ini sudah 30-an lebih gitu di Kecamatan Ngerayun, karena di Ngerayun ini beberapa kali saya juga berkunjung ke sana untuk melaksanakan pencairan pembiayaan. Nah, kalau kita bagi per pasar Bapak Ibu, jadi ada kecamatan terus ada per pasar ya, itu ada, ini mohon maaf untuk data pasarnya belum masuk ya, hanya pasarnya saja. Jadi ada pasar Bibis itu adalah pasar tradisional. Ada pasar Cuper, ada pasar Taman Sari, ada pasar Bundrang, ada pasar Grogol, pasar Bungkal, pasar Siman, pasar Gandu, pasar Gunung Sari. Nah, kalau kita bedakan secara mitra pasar dan non pasar ya, sementara ini ada mitra pasar kita yang di pasar tradisional sebesar 73 dan mitra non pasar kita ada 95. Nah, ini adalah mitra atau sebaran dari Bank Siska selama 4 bulan ini di Ponorogo. Nah, jadi insya Allah dari mulai pertumbuhan di September, Oktober, November, Desember, dan Januari ini ya, ini insya Allah pertumbuhannya cukup bagus, dan juga di satu sisi responnya juga cukup bagus Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang tidak mau dipinjami oleh Bank Siska, itu tidak ada. Pasti mau, karena apa? Tanpa bunga ya, tanpa biaya administrasi, tanpa jaminan ya, tanpa denda, dan pokoknya murni pure dari pinjaman pokok. Nah, saya lanjutkan, ini adalah modal Bank Siska awal Bapak Ibu yang kita alami dulu ya, kisaran peralatan, perlengkapan dan IT-nya itu mungkin 20 juta. Terus pembiayaan awalnya sekitar 50 juta. Nah, 50 juta ini dari mana? Tidak murni dari lazismu. Ya, maka di sini bisa saya gambarkan ini ya. Jadi kerjasama Bank Siska ini Bapak Ibu, itu adalah kerjasama dari lazismu wilayah dengan lembaga keuangan syariah, ya. Lalu dia menelurkan yang namanya Bank Siska ini. Nah, jadi lazismu wilayah Jawa Timur menggandeng lembaga keuangan syariah untuk dijadikan yang namanya Bank Siska. Lalu di situ namanya dia membuat sebuah co-branding produk, yaitu Bank Siska. Nah, nanti insya Allah akan saya jelaskan teknisnya. Nah, adapun perkembangan di Bank Siska Ponorogo Bapak Ibu, total lending itu adalah uang yang sudah dikeluarkan ke masyarakat. Itu totalnya adalah 81.900.000. Ya. Jadi uang yang sudah kita lendingkan kepada 168 orang tadi itu sekitar 81.900.000. Terus rata-rata lending itu rata-rata per orang itu nerima berapa? Nah, kira-kira nerimanya adalah 443.000. Nah, memang cukup kecil sekali ini Bapak Ibu. Terus outstanding terkini, outstanding itu adalah sisa pinjaman yang sekarang beredar itu sekitar 44.422.500. Nah, ini beberapa hari yang lalu data ini saya ambil.
Bapak Ibu yang berbahagia, jadi ini adalah apa namanya sebaran dan juga nilai pembiayaan yang telah dicairkan oleh Bank Siska. Nah, lalu bentuk kerjasamanya bagaimana? Ya, bentuk kerjasamanya sekali lagi bahwa Bank Siska itu adalah produk co-branding, ya, produk kolaborasi antara Lazismu Wilayah Jatim dengan lembaga keuangan syariah. Ya, itu di buku pedoman juga sudah ada, ya. Tapi tidak mungkin akan kita kupas sampai detail. Tapi insya Allah nanti mungkin dari Lazismu Wilayah akan meng-share apa terkait dengan buku pedoman dari Bank Siska ini. Yang intinya bahwa kita harus menggandeng lembaga keuangan syariah. Kenapa harus menggandeng lembaga keuangan syariah? Karena ada bantuan permodalan juga. Ya, ada bantuan permodalan dari lembaga keuangan syariah yang itu nanti akan sedangkan lembaga keuangan syariah akan mendapatkan namanya subsidi margin, ya, subsidi margin. Nah, subsidi marginnya adalah 1% dari outstanding. Ya, outstanding itu adalah ini sisa rata-rata pembiayaan yang telah dikeluarkan selama satu bulan. Nah, ini adalah apa namanya secara sekilas produk kerjasama antara Lazismu Wilayah Jatim dengan lembaga keuangan syariah dengan membentuk produk co-branding yang namanya Bank Siska. Kalau Lazismu misalkan kantor layanan yang barangkali belum mempunyai lembaga keuangan, barangkali akan sulit, ya, sulit utamanya masalah apa di permodalan, ya, di permodalan. Maka di buku pedoman itu juga disampaikan setiap lembaga keuangan syariah yang mereka akan mengakses yang namanya Bank Siska ini dia harus berubah juga, harus memiliki juga KLL-nya. Jadi lembaga keuangan syariah misalkan dia mau mengakses, misalkan ada BTM mungkin Baitul Tamwil Muhammadiyah, dia mau ikut program ini, maka dia harus membentuk kantor layanan Lazismu di BTM-nya. Nah begitu. Jadi itu salah satu hal yang harus dilakukan. Nah ini adalah fotonya Bank Siska Bapak Ibu, kantornya ya sederhana sekali ya kantornya. Terus ini ada karyawannya, itu pengelolanya. Pengelolanya cuma 2 Bapak Ibu ya. Yang satu itu administrasi, yang satu operasional. Nah begitu saja. Jadi satu administrasi, satu operasional. Yang menyediakan siapa? Yang menyediakan adalah lembaga keuangan syariah. Jadi lembaga keuangan syariah itu ada apa saja yang harus dia disediakan untuk mengakses yang namanya Bank Siska ini. Di sini saya tadi ngajak namanya Mas Yayan, itu juga yang biasanya operasional setiap hari, terus ada adminnya satu yang ada di kantornya. Nah, selanjutnya ini Bapak Ibu, penerima manfaat dari Bank Siska. Ya sebelum saya masuk kepada kriteria dan lain-lain, bahwa Bank Siska, masyarakat kecil itu Bapak Ibu, UMKM itu kan kenapa mereka itu sangat dekat kepada peminjam-peminjam yang berbunga tinggi itu Bapak Ibu? Karena mudah Bapak Ibu. Jadi pinjam saja langsung cair itu, tidak pakai jaminan. Terus yang kedua sangat dekat ya, sangat dekat dengan mereka. Ada juga yang pokoknya lunas tanpa jangka waktu, pokoknya dilunasi. Tapi bunganya terus berjalan. Dia bayar bunga gitu ya, bayar bunganya saja boleh. Nah, jadi karena tidak ada syarat administrasi yang rumit begitu ya, terus ndang cair gitu ya, terus orangnya deket, itu yang membuat bagaimana pinjaman yang berbasis rentenir apalagi di masyarakat di pasar tradisional itu tumbuh menjadi sangat pesat ya. Jadi Bank Siska itu nanti harus mencontoh soal itunya Bapak Ibu. Jadi mudah, administrasinya harus mudah, tidak boleh sulit. Terus pencairannya harus segera. Ya, tidak boleh ditunda-tunda, ya, harus segera cair. Terus harus lunak angsurannya, jangan berat, ya, harus lunak, angsurannya harus lunak. Angsuran lunak itu berapa? Saya telah mensurvei, ya, meneliti itu. Angsuran lunak untuk pasar ya yang di daerah Ponorogo, orang yang tradisional di pasar tradisional itu kisaran 5.000 per hari, itu ringan ya. Tapi kita turunkan menjadi sekitar 2.000 sampai 3.000 kalau dihitung harian, itu ringan. Tapi kalau sudah angka 20.000, wah itu berat Bapak Ibu. Nah, kita harus men-setting seperti itu.
Jadi angsurannya harus lunak. Terus selanjutnya adalah tanpa bunga, tanpa biaya, tanpa jaminan. Ya. Terus selanjutnya di Bank Siska ini ada pendampingan ekonomi dan keagamaan. Nah, saya kira ini kalau kita terapkan itu cukup sempurna sekali. Jadi akan sangat dekat sekali masyarakat atau orang kecil itu, ekonomi yang kecil tadi kepada kita, gitu, kepada Bank Siska. Karena hal-hal ini itu sudah dilakukan oleh siapa? Mereka yang menggunakan model sistem rente tadi, ya. Dengan bunga misalkan ada yang sampai 10% per bulan, ya. Kalau 10% per bulan itu kan menjadi 120% per tahun. Ada yang praktek malam dipinjamkan, pagi harus dikembalikan. Itu juga ada plus bunganya. Bunganya sekitar 5%-an, ya, pernah saya hitung. Jadi bunga malam dipinjami, pagi ditagih dengan bunga 5%. Nah, kalau 3 kali 30 udah berapa itu? Nah, itu adalah contoh-contoh yang terjadi di masyarakat. Nah, terus kriteria Bank Siska gimana? Yang pertama tadi terjerat kredit riba, ya. Terus yang kedua adalah usaha super mikro, mikro dan kecil, ya. Super mikro itu yang puluhan ribu rupiah itu, Pak, omsetnya sehari. Omset itu penjualan. Jadi dia pendapatannya 50.000, ya. Ada yang 70.000 per hari, ya. Per hari itu belum laba, ya, tapi dodolan yang masuk, belum untuk kulak lagi, itu ada, ya. Terus ada yang ratusan ribu, ya, sampai mungkin jutaan, 5 juta lah kira-kira. Nah, tapi kita masih yang kecil-kecil dulu. Terus petani kecil itu di kelompok tani itu biasanya yang sawahnya 1 kotak, Pak, kalau bahasa kita itu, ya, 1 kotak, atau petani penggarap yang dia tidak punya sawah tapi nyewa sawah, Pak, itu juga ada, ya, kira-kira maksimal 3 kotak begitu, ya. Nah, ini adalah petani-petani kecil yang juga kita akan masuki. Terus kriterianya laki-laki atau perempuan dewasa, sehat jasmani dan rohani. Nah, syarat administrasinya apa? Tadi seperti saya sampaikan, Pak, jadi mudah sekali. Fotokopi KTP, fotokopi KK, foto usaha, udah selesai. Pokoknya ada 3 itu masuk dan dia secara asesmen oke, maka kita akan biayai. Nah, terus skema akadnya apa? Skema akadnya adalah Qardul Hasan. Qardul Hasan itu adalah pinjaman kebajikan, ya, yang merupakan pinjaman kembali pokok. Jadi pinjam 1.000 balik 1.000, pinjam 100 balik 100, ya, tanpa bunga, tanpa biaya, tanpa jaminan, dan tanpa denda, ya. Terus tanggung renteng, Bapak Ibu. Nah, di Bank Siska ini agar safety, ya, agar aman, maka dia akan kita kasih klausul tanggung renteng. Tanggung renteng itu sederhananya kalau satu tidak bayar maka kelompoknya bertanggung jawab. Nah, ini sudah kita jalankan, ya, sudah kita jalankan termasuk sebaran-sebaran yang tadi ada. Dan dari angka sekitar 89 juta yang telah kita gelontorkan tadi, Bapak Ibu, itu alhamdulillah sampai detik ini, sampai hari ini tidak ada yang macet satupun, ya. Jadi tidak ada yang macet, artinya itu yang tidak membayar itu tidak ada. Alhamdulillah semuanya lunas. Nah, makanya insya Allah kalau kita itu mendesain, ya, sebuah skema pinjaman atau pembiayaan yang mudah, itu insya Allah masyarakat juga akan respon yang baik dengan kita. Nah, ini adalah skema akad. Jadi kriterianya tadi sudah disampaikan, syarat administrasi dan skema akad. Kalau misalkan Bank Siska belum bisa bantu, ya jangan dipaksakan, Bapak Ibu. Ini penting. Misalkan ada terjerat sampai 50 juta kan berat. Misalkan kita sendiri saja modalnya belum sampai seperti itu. Nah, kita karena ada beberapa yang seperti itu, Bapak Ibu, mengajukan ke kita, memang terjerat betul dan nilai jeratannya itu sudah sangat dalam, gitu, amat sangat dalam sekali. Nah, itu ada yang beberapa kita tidak mampu, tapi kita santuni, ya, santunannya ya tidak bisa besar menutup begitu. Nah, itu sesuai sesuai kemampuan dari Bank Siska. Nah, rata-rata tadi kalau Pak Agus menyampaikan sampai angka 2 juta, Bapak Ibu, ya. Sementara ini kita masih mencoba di angka 500 ribuan, ya. Tadi saya sampaikan rata-ratanya kan 443.000, ya.
Jadi kita ambil skema awal dulu, step by step begitu ya. Kita lihat perkembangannya karena ini adalah produk baru dan harus kita jamin safety tadi, maka ada step by step yang harus kita taati atau kita rencanakan ya, agar pembiayaannya juga lancar begitu ya, tidak ada kemacetan dan juga masyarakat menerima manfaat. Nah, jadi rata-rata kita masih berkisar sekitar 400 sampai 500 ribu rupiah. Dan itu boleh berulang. Seandainya satu orang itu nanti melunasi, dia mau pinjam lagi boleh. Melunasi mau pinjam lagi boleh, terus seperti itu. Ya, terus seperti itu. Nah, ini adalah foto-foto Bapak Ibu ketika kami di pasar, ya. Ini di pasar kalau tidak salah ini Pasar Siman, ya. Ada ini ibu-ibu yang rumahnya di Melarak ini mungkin ya, di Melarak. Terus ya pokoknya ini adalah yang komunitas di pasar tradisional. Ya kita masuk. Nah ini adalah marketing tadi, marketingnya dari Bang Siska yang dia masuk ke pasar-pasar. Nah terus ada ini Bu siapa saya lupa, ini jualan nasi pecel di dapur ini Bu, di dapur. Ya, terus ada ini jualan meracang, ya, nah, jualan meracang dan seterusnya ya. Ini jualan apa ini ya, meracang juga ya, jualan meracang. Nah, terus selanjutnya ini ketika kita pencairan di jamaah, tadi kan ada jamaah masjid gitu kan, ada jamaah arisan, ada jamaah pengajian gitu ya. Jamaah-jamaah itu kita sosialisasikan, kita kita sampaikan tentang program ini. Dan disinilah pentingnya KLL Pak, Kantor Layanan Lazismu ini. Karena bergerakan Bang Siska yang di Ponorogo, kolaborasinya dengan BMT Hasanah ya, kolaborasinya Bang Siska yang di Ponorogo dengan BMT Hasanah, itu menggandeng KLL setempat Bapak Ibu. Jadi di BMT Hasanah sudah ada KLL-nya, lalu menggandeng ada KLL Melarak kalau di Ponorogo itu, KLL Sawu, ada KLL Jetis, ada KLL Ngerayun. Nah ini yang kita gandeng ya, yang kita gandeng. Kalau di buku pedoman namanya relawan Bang Siska ya, ada relawan Bang Siska. Ini kita gandeng, yang nanti kita jadikan relawan itu untuk apa ya, ini pada akhirnya menyambungkan kita dengan umat, dengan masyarakat, sehingga program ini bisa berjalan. Dan alhamdulillah ini adalah contoh pencairan yang di masyarakat, di jamaah-jamaah. Nah itu sudah kita lakukan. Nah di masjid juga, di rumah dan seterusnya ya, ini beberapa kali kita lakukan. Dan selanjutnya ada pembinaan melalui pengajian pada masyarakat, itu juga ada. Jadi kalau tadi disampaikan Pak Agus tentang bagaimana dibina, selain dari ekonominya juga agamanya dibina, itu juga kita lakukan ya. Kita lakukan pembinaan ini, dan syukur alhamdulillah sampai saat ini diterima dengan baik, dan mitra-mitra juga lancar begitu, termasuk relawan-relawan Bang Siska yang ada di utamanya di Ponorogo ini juga sudah sudah berjalan dengan baik. Dan nanti Bapak Ibu insya Allah ini buku pedomannya sudah jadi begitu ya. Nanti apabila Bapak Ibu ya yang ingin begitu untuk mengakses bukunya, nanti insya Allah akan kita share begitu, dan nanti bisa berkoordinasi dengan Lazismu wilayah Jatim. Dan terakhir Bapak Ibu, ini ada videonya dari Bang Siska, sekitar 3 menitan kalau tidak salah, akan saya putar, semoga saja bisa. Bisa keluar suaranya enggak? Belum.
Oh gitu. Oh iya, sebentar. Share screen-nya ditutup. Oh, ini. Iya. Oh, share sound ya. Baik, Ibu Bapak yang kami hormati, sambil menunggu pemutaran video Bang Zizka, masih ada waktu kurang lebih 7 menit. Kami persilahkan Bapak Ibu yang ingin melakukan tanya jawab. Baik, silakan Bapak, bisa ke depan Bapak, kameranya biar kelihatan. Oke, monggo ke depan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya. Sesungguhnya Lajismu Sidoarjo itu sudah melakukan program peminjaman semacam itu. Cuma mungkin ada beberapa perbedaan ya. Jadi kalau persamaannya mutlak tidak pakai apa-apa. Cuma sasarannya mungkin agak berbeda. Sasarannya kalau sana tadi harus terjerat rentenir, kalau Lajismu Sidoarjo itu terjerat utang tetapi tidak terjerat rentenir. Dan kita sasarannya sudah 90 orang lebih mungkin. Maka itu best program dari Lajismu Sidoarjo yang biasanya per bulan kita menyediakan modal itu 9, mungkin akan kita naikkan menjadi 20 per bulan. Jadi mereka-mereka yang tidak sama, besar yang kita berikan itu adalah 1,5 sampai 2 juta untuk pinjaman pertama. Kemudian kalau pinjaman berikut tetap kita survei apakah mereka masih dalam asnaf yang samania atau tidak. Kalau masih itu bisa dan secara administrasi rutin bayar, itu kita tambahin sampai 10 juta. Jadi 9. Lah pembukuannya itu adalah bantuan itu. Bantuan itu ada 2, bantuan yang tidak berupa pinjaman, yang kedua bantuan pinjaman. Lah kemudian yang bantuan pinjaman ini kita bukukan secara khusus. Lah hasilnya kalau mereka nyaur itu adalah infak mereka dalam pembukuan yang ada di pembukuan kita. Sebab saya diskusi sama Mas Adit itu, wah ini nggak boleh ada ini. Cuma padahal administrasi itu, kalau saya orang administrasi itu adalah justru membantu pencatatan kita kan, kita harus bisa itu. Barangkali itu, dan alhamdulillah kalau ada yang tidak bisa mengembalikan, akadnya kita rubah karena asnaf samania dari pinjaman dirubah menjadi pemberian. Saya kira itu. Jadi ada sedikit perbedaan. Kalau mereka, sebab kita punya pengalaman minjamnya orang rentenir kemudian buat pernyataan nggak mau pinjam lagi, tetapi justru mereka kembali lagi ke sana. Nah, sehingga kita memberikan pinjaman tapi yang bukan terjerat rentenir, tapi terjerat utang, dan jumlahnya sangat besar juga. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dari dari Lajismu Sidoarjo, nggih Pak. Nggih, monggo dokter bisa dijawab. Iya, terima kasih. Karena bukan pertanyaan dan bahkan mensupport sang sejenis, saya kira kita berfasabiqul khairat. Jadi monggo yang sudah punya program diperkuat. Kalau sepakat dengan model yang Bang Zizka ini juga diperbolehkan. Kita memang kita buat sesuai dengan standar perbankan. Jadi ada laporan keuangannya, ada laba ruginya lah, seperti itu kira-kira nanti. Ada neracanya lengkap gitu kan. Karena ini menyangkut dana masyarakat yang harus kita pertanggungjawabkan, sehingga
ketika Lazismu wilayah mencanangkan program ini, betul program yang bisa dipertanggungjawabkan baik secara keuangan maupun secara akuntabilitas untuk program ini. Saya kira demikian, Pak Nanang ya, jadi tidak ada benturan saya kira ya. Monggo, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus. Selanjutnya dari Surabaya, Bapak. Nggih, monggo. Mic-nya. Mic-nya. Baik, Assalamualaikum. monggo, agak cepat Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami wabarakatuh. Lazismu Kota Surabaya sejak 2008 ini program yang serupa dan hampir sama. Di Lazismu Surabaya ada program namanya Bina Mandiri Wira Usaha atau disebut BMW. Ya alhamdulillah anggotanya sampai sekarang sudah ada sekitar hampir 150 ke atas. Ya ini juga sejarahnya dulu ada di daerah Kedinding, ya ada korban rentenir, sampai korban rentenir itu harus nyewa di rumahnya sendiri yang sudah dibeli rentenir. Ada orang yang datang ke Lazismu, apakah Lazismu tidak akan memberikan bantuan, kemudian dibentuklah BMW ini, yang Pak Adityo juga ikut mendirikan BMW ini. Jadi sama, pinjaman sekarang sekitar 2 juta. Jadi tiap bulan itu kita undang ya, pembayarannya setiap bulan ada pengajian bisnis yang diasuh oleh dari Majelis Tablek dan teman-teman Lazismu sendiri. Jadi pengajian bisnis ini dilaksanakan setiap bulan. Perbedaannya dengan bank konvensional adalah kalau di BMW ini kan tanpa bunga, kemudian tidak ngantri, bahkan ada tambahan iming-iming. Mohon dipercepat Bapak. Ya, tambahan iming-iming itu apa? Ada hibah tambahan. Jadi setiap peserta yang datang itu ada undian sekitar 2 juta. Nanti kalau namanya dikopiok keluar itu untuk tambahan modal mereka. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga sama pertanyaannya dari Jember, Pak Abdul Kamil. Beliau bertanya bagaimana dengan operasionalnya, dari mana Bapak untuk gaji tim, kantornya, dan lain-lainnya seperti apa. Mungkin senada nggih dengan yang disampaikan Bapak barusan. Pripun? Dari Gresik? Oh, dijadikan satu dulu atau satu-satu atau bagaimana Pak? Satu-satu saja nggih. Iya. Nggih, terima Baik, kasih. yang pertanyaan bisa dijawab dulu. Iya Bu, pertanyaan yang tadi disampaikan bagaimana operasionalnya? J. Ya. Operasionalnya itu adalah nginduk kepada lembaga keuangan syariah, Bapak Ibu. Jadi teman-teman tadi yang ada 2 orang tadi itu menginduk di lembaga keuangan syariahnya. Jadi lembaga keuangan syariah itu otomatis tetapi lembaga keuangan syariah itu diberi subsidi margin yang nilainya adalah 1% dari outstanding. Terus yang kedua, dia diberi fasilitas KLL tadi, kantor layanan Lazismu, yang dia bisa menghimpun dana juga. Nah, menghimpun dana untuk apa? Bisa disalurkan juga untuk operasionalisasi dari Bank Ziska itu. Nah, kalau Bank Ziskanya itu tidak boleh menghimpun dana, tidak boleh, karena memang kalau menghimpun dana itu nanti terkena undang-undang. Ya, yang menghimpun dana itu adalah Lazismunya. Nah, operasional harian sementara ini ya nginduk kepada LKS. Nah, kalau outstandingnya 1% Bapak Ibu, kalau dihitung 50 juta ya enggak besar ya. Tapi kalau outstandingnya 1 miliar misalkan, 1%-nya kan itu sudah
sekitar ya 10 juta. Nah, itu sudah bisa menghidupi. Tapi kan ini standingnya masih 100 jutaan, itu tidak bisa nutupi biaya, maka LKS-nya yang mengambil alih untuk pembiayaan itu. Begitu Bu, Ibu. Baik, terima kasih itu tadi untuk Pak Abdul Kamil nggih dari Jember. Selanjutnya kami persilakan satu lagi Bapak nggih. Wah, ini banyak sekali. Telepon Pak sampai jam 12. Pak Adit. Nggih, satu lagi dari Gresik monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait Bank Ziska yang sudah dijalankan di Ponorogo, ini sebenarnya basisnya sama dengan program kita sebenarnya, yaitu pembangkitan UMKM secara baik nanti secara individu maupun secara kelompok. Cuma yang saya pertanyakan kan begini, kita harusnya kembali pada fungsi kita sebagai amil di lazismu. Karena sebenarnya di persyarikatan kita itu ada lembaga wakaf. Saya pikir kalau ada pinjaman itu kok bukan tugasnya amil, bukan tugasnya amil. Itu nanti kalau ada nazir wakaf mengelola kemudian meminjamkan tanpa bunga, mungkin itu ada di sana. Kalau tugas kita amil ini menyalurkan dalam bentuk hibah tanpa bentuk pinjaman dari para donatur. Itu yang ingin kita coba diskusikan ya. Kalau menurut kami di Gresik, kita juga sempat berpikir seperti itu. Bagaimana kalau ada pinjaman bergulir? Kita diingatkan amil dan cara pendistribusiannya tidak ada kemudian meminjamkan itu. Ini dana yang harus disalurkan kepada mustahik, tidak dalam bentuk pinjaman tapi dalam bentuk hibah. Maka yang kita lakukan seperti yang selama ini kita lakukan, bangkitnya UMKM itu dengan hibah secara total, tidak kita biarkan begitu saja, tapi kemudian kita lakukan pembinaan, bahkan hitungan pasar pun kita lakukan. Maka kemudian mohon dijelaskan kembali kalau kemudian kenapa kok di fungsi amil itu kita ada seperti itu. Ya, dasar yang kita pakai apa? Karena kita menyalurkan dana donatur kepada mustahik tanpa dalam bentuk pinjaman seperti itu. Bagaimana kalau dalam bentuk hibah saja tanpa ada bentuk pinjaman begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Pak Agus. Terima kasih Pak Yai. Jadi justru karena ambil itu fungsinya bukan meminjamkan, maka terbentuklah Bank Ziska. Bank Ziska ini adalah program khusus dan yang menyalurkan nanti lazismu itu tasarruf pada Bank Ziska. Jadi bukan uang ini bukan balik ke lazismu lagi. Ini adalah program yang dikelola dengan kerjasama dengan pihak lembaga keuangan sehingga mereka bisa, tapi khusus dengan syarat. Dengan syarat adalah untuk pengembangan usaha kecil menengah mikro. Jadi gitu. Jadi bukan nanti lazismu pinjaman, bukan begitu. Ini akad dari lazismu adalah tasarruf. Saya kira demikian ya, jelas. Harus di Oke. Baik, itulah tadi penjelasan sekaligus pemaparan dari beliau berdua, Bapak Dr. Agus Edi Sumanto dan Bapak Faruk Ahmad Futaki, manajer Bank Ziska Ponorogo. Baik, Ibu Bapak yang kami hormati, acara dilanjutkan dengan penyaluran pemberdayaan UMKM melalui Bank Ziska senilai 100 juta rupiah dari Lazismu Jawa Timur. Kami undang kembali Bapak Zainul Mislimin untuk ke depan menyerahkan penyaluran pemberdayaan UMKM, dan kami undang pula ke depan Dirut Bank Ziska. Ya, berdua, monggo. Dengan manajer Bank Ziska Ponorogo. Baik, ini adalah penyerahan secara simbolis penyaluran pemberdayaan UMKM senilai 100 juta rupiah dari Lazismu Jawa Timur kepada Bank Ziska yang diserahkan kepada
Direktur Utama Bank Ziska dan juga Manajer Bank Ziska Ponorogo. Luar biasa, Bang Lazismu terus membangun negeri Indonesia tercinta, membantu hingga ke seluruh penjuru negeri ini. Bapak Ibu, semoga itikad baik kita ini dibalas dengan berjuta kali kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, baik, di studio sedang dilakukan prosesi foto bersama. Ya, semoga penyaluran dana ini berkah untuk kita semuanya tentunya.